Halo, selamat sore. Salam kenal, gue Krismo. Balik lagi di another episode of Fish Talk dari Conservatory of Music Universitas Pelita Harapan. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Yeay. Hari ini spesial, kita ngomongin music composition. Nanti nyerempet dikit soal sound design dan music production. Karena kita ada kakak alumni yang keren banget sore hari ini. Oh, Budi. Dan nanti kita akan kenalan. Sebelum kenalan jangan lupa subscribe, dan kalau misalnya kalian mau dengerin episode lainnya di Fish Talk, jangan lupa dengerin juga. Nah, sore hari ini kita ada koordinator Music Composition Department of Conservatory of Music UPH. Yeay. Halo Boleh dong semuanya. dengan segala kerendahan hati silahkan memperkenalkan diri. wah, dikira suruh pimpin doa. Ya halo semuanya, saya Misael Tambuwun. Bisa lihat di YouTube. Asik. Asik langsung gitu ya. Lihat YouTube ya. Di YouTube ya. Kalau mau lihat musik, nah kan karena koordinator komposisi kan, composition, music, Yes, jadi harus langsung kita tahu platformnya kemana gitu. Benar ya. Gitu. Kira-kira mungkin ini tahun tahun keempat ya saya di UPH sebagai koordinator komposisi, dan we enjoy it that much. Thank you. Hey. Lanjut ke sebelahnya nih, alumni paling keren. Sebenarnya gue agak bingung kenapa gue diundang gitu ya Iya. sebenarnya. Sebenarnya aku juga bingung sih mau ngundang kakak kayak gitu. Jadi gue Budi, gue suaminya kaprodi kalian sebetulnya. Jadi kalau kalian macam-macam, bisa gue bilang ini nggak bagus nih. Ini gue ini nih gitu. Jadi gue dulu komposisi, terus sekarang kerja di industri. Sekarang bikin konten edukasi juga, bikin musik juga. Jadi ya kita akan ngobrol, senang untuk balik lagi ke komposisi, ke tempat di mana gue besar. Gitu. Wes luar biasa. Siap. Kembali lagi memberkati kampus gitu Luar ya. biasa. Wow, amin haleluya. Sebenarnya sih gak ada, gue harus lihat itu. Ini di luar skrip ya teman-teman. Cuma mungkin reminis dikit kali ya, pas lagi kuliah tuh kayak gimana sih? Kak Budi dulu deh. Kayaknya kan banyak ini ya, dari tadi kita udah ngobrol soalnya sebelum mulai podcast ini. Dari banyak ini loh, common friends. Apa sih? Mutual. Ya, Mutual mutual friend. Mutual friendnya banyak. Katanya Kak Misael dulu satu kelas sama Kak Stevi. Terus Kak Stevi satu kelas sama Kak Budi. Terus Terus Kak Budi satu kelas sama Bu Bu Mendy. Mendy. Bu Mendy satu kelas sama Chris. Sama- Oh enggak ya? Enggak dong. Enggak setua itu. dulu iya ya, 96. Iya. Terus Ceritain dikit dong Kak Budi dulu deh, ceritain dulu waktu pas kuliah musik komposisi itu berapa orang sih awal-awal? Terus apakah angkanya menyusut? Oke, setahu gue dari tahun ke tahun pasti menyusut. Oke. Jadi yang gue kenal deket kan berarti 2008, 9, 10, 11 gitu ya. 2008 itu kalau nggak salah hanya tinggal 2 apa 3 gitu, dari kayaknya 8 gitu ya. Terus kemudian 2009 kayaknya sama, dia tetap 5 gitu ya. Terus gue 2010 dari 5 tinggal 2. Nah, tinggal gue dan Steffi. Tadinya bertiga sama Ibu Mendy. Dia keluar di tengah jalan juga tiba-tiba, dia pindah akhirnya tinggal berdua sampai lulus sama Steffi berdua gitu. Wow. Jadi setahu gue tahu ini bebannya Pak Misael sekarang. Dia harus menjaga anak-anak itu, tapi dia kan selalu menyusut dari tahun ke tahun. jadi Gimana nih teman-teman, kalau- jadi teman-teman kalau mau jadi generasi yang menyusut, nah generasi yang lalu. Iya. Generasi meningkat di generasi sekarang. Nah, itu dia. Kalau sekarang kan udah komposisi udah rame-rame kan? Kak Komposisi Misael. udah rame-rame. Udah banyak banget gitu kan? Lumayan. Lumayan ya. Rame lah kalau buat acara konser ya kira-kira bisa sampai 2 jam. Iya soalnya. Best. Karena kemarin kita showcase, kita biasanya buat 1 part, kita sekarang buat 2 parts. Iya, dan Showcase. satu partnya 1 jam guys. Nah. Gue yang edit agak lumayan gitu ya. Lumayan, dan itu semua dari Agak komposisi. sedikit pergumulan di hati gitu Oh, kan. gitu, iya, Weh, siap. nungguin soundnya But you enjoy it, right? Iya, enjoy sih. Enjoy, harus Soalnya enjoy. ada lagu yang Sing the Blind. Waduh. Saksikan di YouTube juga. Nonton ya. Ada di YouTube. Part 1 kalau nggak salah tuh Amity. Part 1 namanya. Amity, betul. Iya. Kalau Kak Misael dulu sempat mau join di UPH? Sempat mau join di UPH, cuman ya Akhirnya- nggak sesuai dengan kehendak Tuhan mungkin ya saat itu Yes, ya, yes, belum yes. berkatnya juga. Jadi akhirnya tidak jadi join ke UPH waktu itu. Tetapi memang sebenarnya dari, kalau ditanya ya di dalam hati kecil paling dalam, Asik. udah suka banget dan seneng banget sama UPH dari sejak SMP SMA. Udah pengen Oke. banget. Jadi even though nggak keterima sebagai mahasiswa di situ, I really wanna teach there.
Gitu. Oke, Dan untuk- itu yang selalu saya ingat sampai kira-kira mungkin 8-9 tahun saya di Amerika. Balik itu pun masih ada UPH di hati. Luar biasa. Akhirnya kembali mengajar full time. Kembali Iya. mengajar, Jadi tetap berkarya di luar guys. tetap berkarya di Iya. luar. Dan di dalam. 8-9 tahun berarti dari S1 di Amerika kamu misalnya. Dari S1 pindah-pindah sih. Jadi macam-macam. Waktu awalnya sebenarnya di Thailand dulu, lalu ke Amerika, lalu dapat fellowship lagi waktu itu di Italia dan di Georgia Republic, balik lagi ke Amerika, lalu S2 lagi di Amerika, baru balik ke sini. Tunggu. Berarti jadi S1 Cukup terus banyak. fellowship terus S1, oh enggak, itu di Thailand ambil D3 dulu. Oh, D3 dulu. Habis itu baru musik juga D3-nya. ambil engineering. Oh, engineering. luar biasa. Oh. Buat teman-teman yang orang tuanya nggak bolehin untuk kuliah musik, nggak apa-apa. Kerjain dulu apa yang orang tua kalian bilang, baru setelah itu passion Lanjut. kalian kejar. Yang Gitu. lagi gue jalanin juga gitu sih, enggak. Bercanda. Terus Di luar skrip. Abis dari D3 engineering di Thailand, Habis itu balik dulu ke Indonesia, saya pernah kerja di Warner sempat beberapa tahun, baru Warner Music. Warner Music, oke. Lalu dapat beasiswa ke Texas dan dapat fellowship waktu itu di Italia dan juga Georgia Republic di konservatori di salah satu di sana. Lalu balik lagi ke Texas untuk menyelesaikan, lalu baru ke Maryland yang terakhir dan pulang ke Indonesia join dengan UPH. Gitu. itu sambil mempersiapkan pernikahan berarti. Mempersiapkan pernikahan sepertinya sebelum join UPH ya. Soalnya kan pindah-pindah tuh, pasti kan susah Pindah-pindah, harinya benar, kan. benar. Iya benar-benar. Ini sebenarnya topiknya akan lebih panjang lagi kalau mengenai pernikahan ya kan. Tapi above all dari engineering terus bisa menyenangkan hati orang tua gitu kan ya. Terus akhirnya baru masuk ke komposisi. Baru masuk komposisi. Terus karya-karya kakak udah dimainkan di mana-mana berarti ya. Di mana-mana. It takes courage and passion ya, teman-teman ya. Jadi bukan karena kita jago atau kita hebat, tetapi ya tetap tekun. Mungkin itu ya kuncinya. Tekun, kita tetap submit. Wah, failed, submit lagi. Wah, failed, submit lagi. Submit aja terus. Pasti ada dari 10 tempat itu pasti ada satu yang akan terima. Nah, itu dia mungkin. Dia jago dan hebat ini sebenarnya. Enggak. Merendah aja dia. Jangan. Sekali submit langsung oke soalnya. Gitu. Jadi teman-teman semua yang di rumah punya lagu, punya apapun, submit aja. Mau ke UPH, aduh saya layak nggak, submit aja. Ya urusannya ntar kita berdua. Especially kalau masuk musik komposisi ya. Especially masuk komposisi. Iya. Bisa diatur. Bragging dikit dong kak, boleh gak? Apa nih? Dimainin di mana aja sih karya-karyanya? Aduh. Filarmonik mana Iya. gitu. Aduh, Coba dong. bahas dong. Iya dong, penasaran soalnya nih. Oke, beberapa tahun lalu itu Antwerp Symphony Orchestra yang di Belgium. Belgium. Lalu Amarillo Symphony yang ada di Texas. Waktu itu menang kompetisi juara 1, jadi mereka terbangkan first class dan kasih residensi lah ya bisa dibilang untuk di Amarillo Symphony itu wow, yang di Texas. residensi. Lalu Berapa Jakarta lama, City Kak, Philharmonics ada Berapa di Jakarta, Indonesia. Kenapa? Yang pas di Belgium berapa lama residensinya? Belgium sekitar 3 bulan. Wow. Kalau yang di Amarillo itu karena competition ya, jadi nggak berapa bulan sih. Jadi memang kita ikut kompetisinya, pas menang di Pulang. sana ya. Lalu mereka jual tiket itu untuk 2 hari di 1.500 seats dan puji Tuhan sold out. Ya, Oke. 900 sih. Gitu. Waktu itu adalah silent film music waktu itu. Silent film music. Jadi dengan orkestra dan juga filmnya dimainkan. Oh wow. Ya. Berarti kakak mesti nge-score berdasarkan silent. Berdasarkan silent filmnya. Jadi silent filmnya udah dapat produksinya, lalu saya scoring dari situ, dicocokkan live performance. Ya kalau misalnya tembok jatuh, teng-dereng-dereng, gitu. Nah, Something gitu. kayak Tom and Jerry lah. Oh iya benar, contohnya kayak Tom and Jerry contohnya. Simpelnya ya. Iya, baru yang terakhir Jakarta City Philharmonics kalau yang orkestra ya. Tapi kalau yang small chambers banyak sih, beberapa ada di China sempat, di Thailand, lalu di Eropa di beberapa negara, di Swedia, Belgium, Polandia, di Italia, Georgia Republic, Makedonia, di Turki. Terus kalau di Amerika sendiri ya beberapa lah tempat. Beberapanya sebenarnya banyak kok guys. Beberapa kok. Tapi kalau disebutin nanti abis ngomongin tempat doang. Nah, Iya. nanti Gitu. kita berdua gak ngomong Jadi ini. ngomong kan jadi Enggak lah. Maksudnya kabupatennya kecamatan. Itu habis teman-teman bener. Kalau Wow, kalau Kak Budi sekarang kerja di mana sih Kak? Sekarang kerja di Kalau- TV swasta di Indonesia salah satu lah.
yang terbesar gitu. Sekarang so far kerja di situ sama lagi bangun production sendiri gitu. Biasalah anak musik kan gitu ya. Lulus mau bikin entertainment sendiri, bikin production sendiri. Biasa kan anak Betul. musik lulus tuh mau jadi itu biasanya. Biasanya ya, Biasanya. karena lebih baik bikin lapangan kerja sendiri daripada kerja sama orang. Iya, idealisnya kan begitu gitu Idealisnya ya. begitu. Cuma kan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya kan. Itu kan Iya. harus kita perhitungkan ya Betul, sebetulnya. betul. Ini kalau kamu ini dulu di UPH S1. Iya, Terus S1. S2-nya? Enggak S2. Nggak dulu, S2, oh, dulu masih mau lanjut. S2 sama Mendy kan, pacaran, komit Mendy ke US, udah prepare ke Belanda waktu itu. Udah nyari-nyari, kampusnya udah cocok, biayanya kira-kira cocok. Kemudian kan waktu itu kuliah biaya sendiri kan, orang tua kolaps waktu itu. Jadi abis lulus S1 terus pikir gini, aduh kalau nanti kuliah S2 balik modal dari nol nih. Udah deh, akhirnya berkarir, kerja, akhirnya sempat ikut Ogi, ikut ngerjain film bareng dia, Ogi yang The Raid 1, The Raid 2, segala macam, ikut dia, belajar banyak, masuk produksi, akhirnya mulai belajar lah di situ bareng Ogi. Terus akhirnya setelah lulus, setelah kerja lama, akhirnya mulai bikin sendiri, produksi sendiri, mulai kerja di TV swasta sendiri. Nah akhirnya mulailah ngedevelop. Kalau sekarang, makanya tadi gue bilang di awal, kenapa gue yang diundang? Karena gue merasa udah nggak seintens dulu musiknya gitu. Oke. Sekarang lebih more like a producer, jadi ngurus skrip, ngurus animasi, ngurusin banyak hal yang lain supaya jadi as a creators gitu atau as a musician lagi ngisi banyak soft skill yang diperlukan gitu. Jadi sekarang misalnya lagi bikin MOU sama beberapa kampus untuk ngerjain konten cerita Nabi dan Rasul gitu ya. Itu kita jual ke Noise akhirnya, kemudian kita bikin dongeng anak masa kini, sempat kerja sama Kemendikbud, kemudian lagi ngerjain beberapa sama Kriminolog, kita mau jual juga ke beberapa platform. Jadi sekarang approaching-nya tuh nggak di music tapi lebih ke we have to do something dan music jadi part of it gitu loh. Oke, berarti kontennya itu yang kakak produce sekarang bukan solely karena musik doang gitu Bukan. ya? Ada filmnya, ada animasi gitu ya? Iya, ada. Kayak yang kriminologi itu ngapain kak? Emang? Nah ini menarik, jadi kan ngobrol nih sama teman kemarin kita ketemu. Satu, kita bertiga di Worldwide, satu kita bikin serial detektif, kita meeting kemarin. Terus satu lulusan UI Sastra, satu kriminolog. Sempet nanya, belajar apa sih kriminolog gitu kan? Jadi mereka belajar tentang bagaimana kejahatan tuh berkembang. Misalnya cybercrime. Mereka cari tahu nih point of view dari gimana tuh crime itu masuk ke dunia digital tuh berkembangnya sejauh mana. Nah, itu yang mereka pelajari. Misalnya contoh satu, ketika ada pembunuhan gitu ya di sebuah lokasi. Kan yang masuk nggak boleh semua. Betul. Yang masuk tuh hanya satu detektif biasanya, satu. Iya. Mereka jalan itu hanya bisin satu circle. Jadi semua yang jalan akan ngikutin itu. Kenapa? Karena jejak itu nggak boleh berantakan di dalam gitu. Jadi setelah satu, jadi mereka akan tahu di konteks pembunuhan itu hanya ada satu jejak yang semua orang ikutin. Jadi yang lain nggak boleh kedetek. Di situ kan belajar ya, setelah ngobrol sama teman-teman, akhirnya kita decide, yuk kita bikin satu konten Indonesia detektif series yang belum pernah dibuat di Indonesia gitu. Akhirnya kita tuh coba, sekarang nih ya, kalau gue ini bajunya kan seru belajar. Seru belajar, ya, Kita lagi oke. mikir sebetulnya, Platform. gimana kalau belajar nih jadi menyenangkan. Aku lagi bikin sejarah seru, garap semua pakai music, ada dialognya, kita bikin historical fictionnya, terus lagi bikin ekonomi seru juga sama detektif. Jadi mau bikin sih, kalau orang bisa belajar dari baca, kita belajar tapi masuk ke perangnya, rencananya gitu. Lagi dikerjain sebenarnya. Sejauh ini berarti inisiasinya tuh udah lumayan jauh banget ya. Dari tadinya cuma pembicaraan, akhirnya jadi project yang realisasi Iya, gitu. iya. Wow. Keren banget. Semoga sukses ya kak. Semoga bisa dijual ya, Iya, gitu itu kan. dia. Kan nggak tentu bisa dijual sebenarnya. Cuman itu kalau yang kriminologi pas gue denger kayaknya wah seru nih kayaknya nih kriminologi. Iya. Siapa tahu butuh scoring yang intens dari musik departemen Bener, kita makanya. kan. Gak ada yang tahu gitu. Itu yang lagi kita bicarain ya. Nah, iya. Nah, Kan mungkin ditunggu aja mahasiswa tanggal kita mainnya bisa- teman-teman. Ya. Mahasiswa kita bisa numpang gitu kan. Mungkin bahasanya jangan numpang kali ya. Apa ya? Kolaboratif. Kolaboratif gitu. Bener, Bisa bener. kerja Kalau sama numpang bareng. salah satunya nanti terkenal, satunya cuma buntut kasihan. Benar. Kalau kolaboratif kan saling Dua-duanya membantu, naik. dua-duanya naik. Gitu. Oke. Kalau Misael waktu pas project-project yang sekeliling Amerika itu dan beberapa negara yang udah tadi kakak sebut, apakah setiap project yang kakak buat itu juga kayak mikirnya untuk apa sih gain-nya? Kebayang Oke. nggak sih kayak apakah kakak mencari gain sebagai fame atau artist composition atau
Mungkin waktu Terkenal sebelum aja masuk dalam gitu. dunia pekerjaan ya, Heeh. melihat membuat musik itu bukan hanya sesuatu yang fun, tetapi kita mau melihat bagaimana cara kita punya nilai dalam diri kita, itu bisa dipandang juga oleh dunia industri. Nah, itu yang sangat penting sekali untuk kita punya di dalam setiap diri kita nih. Mungkin kita agak serius dikit ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya dari tadi takutnya takutnya poinnya nanti malah nggak dapet nih. Nggak dapet ya? Iya, jadi di saat kita sebagai komposer jangan kita terlalu idealis banget. Kenapa? Karena di dunia ini pastinya zaman itu progresif, bener ya. Apa yang dibutuhkan oleh klien, apa yang dibutuhkan oleh market saat itu. Kita harus lihat target market kita siapa. Jangan sampai nanti saya mau komposer sesuatu yang sangat film banget filmnya, tapi yang dulu-dulu nih yang Tom and Jerry dan lain sebagainya. Tapi film Tom and Jerry sekarang mungkin kurang begitu laku misalnya. Tapi film-film yang mungkin yang saat-saat ini lebih laku gitu ya. Korea-Korea gitu. Korea-Korea mungkin. Dan film-film yang ada di Netflix itu laku banget ya. Seperti, nah itu kan scoringnya sangat berbeda dengan yang ada di Tom and Jerry. Jadi jangan sampai kita pun juga sangat close-minded dengan apa yang kita punya. Seperti tadi Kak Budi bilang kan, belajarlah soft skill sebanyak-banyaknya. Universitas itu ataupun konservatori kita sebagai media penghubung, tapi tidak selamanya untuk menjanjikan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang mapan. Betul ya? Nah, jadi tidak bisa kita salahkan, oh ya karena kampusnya gitu, oh ya karena orangnya gitu. Oh kita sendiri berarti, self value kita tuh benar-benar bisa menjual nggak di luar, dan kita bisa bertahan nggak? Gitu kan, itu yang diperluin. Nah, di saat waktu kemarin keliling, kenapa gitu ya? Karena saat itu bagaimana orang bisa tahu musik kita kalau kita tidak pasarkan itu di luar? Gitu kan? Orang tahu kita adalah seorang komposer. Then how could we be hired kalau kita sendiri nggak meng-showcase-kan musik kita gitu ya. Nah akhirnya kan orang pas datang mereka akan tanya, oh musiknya dimainnya di mana? Oh dengernya di mana? Jualnya di mana? Saya bisa dapetin skornya di mana? Nah itu salah satu teknik-teknik marketing yang dimana sebagai seorang, apalagi komposer itu harus punya satu package yang sangat-sangat lengkap. Bukan hanya bagaimana tahu menulis musik yang baik dan benar, tapi bagaimana harus hiring the musicians, bagaimana cari venue, bagaimana marketing your events, Soft ya skill-nya kan? mesti banyak Ya berarti kan, ya. sampai tiketnya kejual. Nah itu harus sampai ujungnya, jangan sampai semuanya dapet tiketnya nggak kejual, buat siapa dan buat apa. Iya, Gitu, itu sih kalau dari saya. udah keburu keren-keren gitu kan, udah Iya, siapin benar. mateng-mateng, kalau Benar. nggak ada yang nonton, nggak ada yang ini juga. Ada target marketnya. Mungkin berbeda dengan saat kalian kalau memang ingin bekerja di luar negeri. Sebagai contoh mungkin karena saya lamanya di Amerika ya dan Eropa. Di Amerika itu kalian mau buat apapun pasti laku. Kenapa? Pasti ada target market yang memang sudah ada dan tersedia, bahkan kalian bisa menciptakannya sendiri. Kalau di Indonesia kan kita tidak diajarkan seperti itu di sekolah-sekolah umum. Pada umumnya kita tidak diajarkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Di Amerika diajarkan. Jadi mereka melihat sesuatu yang baru, mereka mau ikut. Di sini lihat sesuatu yang baru, asing. Kok kayak gitu sih? Yang seperti Kak Budi tadi bilang, menyusut. Kenapa? Bingung, kaget gitu. Ini kan bukan sesuatu yang untuk yang kita mau. But again, this is not about like what you like. Tapi saat kalian masuk ke kampus itu, kalian harus lihat ini promising nggak waktu kalian lulus, dipakai nggak ilmunya. Kalau kepake ya udah bertahan aja. Tapi kalau nggak kepake ya mungkin itu urusan lain ya. Tapi kalau kepake ya bertahan aja. Kenapa? Nanti pasti kalian pas kerja akan tahu, oh ternyata Kak Misal kemarin ngomong kayak gini tuh fungsinya ini ya. Gitu. Baru taunya at the end. Karena penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Kalau di awal namanya pendaftaran. Registrasi ya. Iya, gitu. Ini kalau ngomongin soal utilizing what we have ya pas kuliah, Kak Budi, waktu lo kerja gimana nih Kak? Kan maksudnya pas udah lulus satu musik, langsung terjun atau gimana? Pengen tahu gitu karirnya. Ini harus ini banget pertanyaannya nih. Untung bukan saya. Enggak, menurut Soalnya gue. biar pivotnya enak gitu kan. Itu dia. Enggak, menurut gue banyak kan orang bilang gini ya. Lu musik mah autodidak juga bisa. Itu gue setuju. Oke. Itu gue 100% setuju. Tapi circle musiknya lu gak dapet. Pasti gitu. Misalnya contoh ya. Lu bisa belajar orkestrasi di luar sekolah? Bisa, gue yakin. Informasi YouTube banyak. Yes. Dimanapun ada informasinya. Tapi dapat circle belum tentu. Contoh. Waktu gue lulus, maksud gue ini pelajaran penting buat gue gitu ya. Waktu gue lulus, gue bikin resital lumayan gede waktu itu. Lumayan epic di zamannya. Habis itu lumayan booming kan. Budi bikin gitu. 2 bulan setelah itu, Fakultas Kedokteran kontak. Bud bikinin event dong, mereka punya Medika Baret di kedokteran. Akhirnya gue pegang tuh tahun 2000 berarti 14. Medika Baret. Medika Baret. Oke, Fakultas Kedokteran. wow. Pegang 2015 kalau nggak salah, apa ya 15 gitu ya. Dari situ tiba-tiba booming, tiba-tiba dapat job-job lainnya. Nah seringkali
orang tuh kan nggak mungkin bisa dapet kalau nggak kenal dari siapa gitu. Hmm. Lu nggak punya circle-nya, lu nggak tahu gimana cara kata Pak Misal bener, lu nggak tahu gimana cara men-showcase musik lu kan. Betul. Misal lu jago bikin nih, orkes siapa yang mau main? Orang nggak kenal siapa-siapa gitu. Kita nggak punya siapa-siapa, jadi seringkali hal yang paling penting di kuliah musik adalah memaksimalkan apa yang ada di situ. Circle udah pasti. Guru-guru itu punya link yang lu nggak punya, udah pasti. Iya dong, mereka Iya. di industri. Pak Misael, pasti dia punya banyak link yang kita nggak punya. Betul. Udah kemana-mana kok karyanya gitu. Jadi Yes. ketika lu kuliah musik, kadang-kadang it's way more than knowledge gitu. Lebih ke circle, pertemanan, komunikasi, link-link kemana ke fakultas lain yang kita nggak pernah tahu. Makanya buat gue, buat teman-teman yang mau kuliah musik, seringkali bukan soal skillnya, tapi circle itu yang komunitas itu, environment itu yang kalian nggak bisa dapet kalau kalian nggak kuliah musik gitu. Dan gue rasa itu membantu gue untuk kerja setelah itu. Kalau kan gue nggak mungkin bisa kerja sama orang-orang gue nggak kenal kok, dunia circle-nya gitu. Benar. Gitu. Gue juga dapat kerjaan gue sekarang karena circle. Nah, Iya, benar. it's not what you know, it's about who you know. Iya, benar. Dan kalau kita ada di dalam lingkungan yang emang udah oke banget dan nge-support kita sebagai mahasiswa, especially musik kan, why not gitu. Untuk bisa join marketing. But kalau misalnya sekarang kita ngomongin soal mahasiswa nih, kan kalau kami saya kan ngajar ya kan, kalau Kak Budi kan alumni, waktu kakak ngajar, keinget nggak waktu jadi mahasiswa tuh kayak gimana? Kebayang nggak? Ngerti maksudnya? Kebayang banget, sangat kebayang. Kenapa? Saya Apakah? selalu, ya mungkin boleh sedikit cerita ya. Nah, Iya, ini boleh, cerita realnya nih. Dari tadi mungkin kayaknya cerita biografi. Iya. Cerita yang terjadi di lapangannya nih. Kalau di lapangannya saat menjadi mahasiswa ya. Saya inget banget waktu itu saya duduk di bangku kuliah dan memang tidak kenal satupun dosen saat itu waktu di Texas nih. Dan kebetulan mendapatkan dosen komposisi yang sangat begitu ramah, peduli, dan tidak pernah marah. Sebenarnya saya agak bingung ya. Ini kalau Rajin nggak menabung marah, nggak, Kak? Rajin menabung juga. Wow, kayak siapa? Kayak siapa? Kayak orang-orang di Indonesia. Orang Indonesia yang rajin Ramah, nabung. baik, rajin nabung. Oh ya, siap. Nah, lalu di situ saya mikir, waduh, nih dosen gimana ya? Apa kalau saya buat sesuatu yang jelek nanti dia marah, atau buat sesuatu yang bagus dia juga nggak bakal appreciate ya. Di situ akhirnya saya melihat ternyata dosen ini setiap dosen punya teknik mengajarnya masing-masing, yang dimana membuat mahasiswa ini ada yang membuat mahasiswa jadi lebih aktif dan ada yang membuat mahasiswa jadi lebih suka membaca. Nah, kebanyakan dosen-dosen saya itu adalah membuat mahasiswa lebih suka membaca dan praktis. Rata-rata seperti itu. Jadi mereka tidak mengajarkan dari A sampai Z apa yang kita inginkan, tapi mereka mengajarkan apa yang perlu aja. Lalu di saat mahasiswa itu memerlukan dosen itu, waktunya kita harus kejar dosennya. Jadi nggak bisa yang dosen kejar mahasiswa, kebalik. Buat teman-teman yang ada mungkin di bangku sekolah ya, di SMA, harus tahu di bangku kuliah itu jangan seperti di bangku SMA di mana kamu masih nunggu guru-guru kamu itu, ayo disubmit ya tugasnya. Dosen nggak akan begitu sama sekali. Nah, di situ saya ingat banget, di mana setiap dosen itu mengajarkan sesuatu hal bukan hanya untuk mementingkan diri dia sendiri lebih pintar, tapi mereka ingin agar mahasiswa yang mereka ajarkan itu lebih pintar dari dosennya. Di situ yang saya lihat, wah, berarti potensi yang ada dalam diri mahasiswa sebenarnya harusnya lebih besar dari dosennya sendiri ya, sampai mereka believe in us gitu. Nah, disitulah yang dimana saya pakai teknik mengajar itu. Di UPH sendiri, saya melihat setiap mahasiswa yang masuk ke UPH pasti punya potensi masing-masing. Sebenarnya adalah PR-nya setiap dosen bagaimana cara untuk trigger potensinya itu agar dia menjadi seorang komposer yang memang bertahan di dalam bidangnya. Bukan yang hebat. Kenapa? Hebat belum tentu bertahan. Bener nggak? Benar, Ya. benar. Jadi harus bertahan di dalam bidangnya gitu. Pas kalau kita lihat, wah kita butuhnya apa? Kita provide. Wah kak aku kurangnya ini, oke kita provide. Wah kak ini untuk gedungnya gimana yang masih tutup dan lain sebagainya. Kita cari lagi solusi. Jadi benar-benar mahasiswa ini nggak kita tinggalin sendiri di belakang. Tapi semuanya bekerja bersama-sama. Sampai mungkin beberapa mahasiswa di sini punya grup sendiri yang dimana mereka untuk mencari baik itu performer, baik itu sound design-nya, sound engineer-nya. Untuk PH-nya dan lain sebagainya, itu semuanya mereka patungan gitu. Kenapa? Saya lihat di sini adalah seperti tadi Pak Budi bilang, circle, it's all about circle. Nantinya teman-teman yang kalian akan temukan di dunia kerja itu adalah teman-teman kampus kalian juga. Ya, setuju. Gitu. Jadi kalau melihatnya sekarang adalah wah kuliah kayaknya bosen atau kuliah kayaknya 4 tahun lama dan lain sebagainya, apakah perlu? Yes, perlu.
ya. Karena apa? Kita sebenarnya nabung, kita investasi koneksi. Nah itu dia. Benar, itu Investasi koneksi setuju itu nggak bisa kita langsung masuk ke dunia kerja lalu kita dikenal, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Mungkin nanti Pak Budi bakal cerita nih kerjanya sebelum buka sendiri nih waktu itu kerjanya gimana waktu itu. Nah bisa sampai dapat. Nah ini kita pengen juga denger sih. Biar teman-teman mungkin tahu ya abis lulus harus carinya siapa, kontaknya siapa, lalu bergeraknya seperti apa. Karena kalau kalian nggak bergerak juga susah untuk dapat pekerjaan. Benar banget. Gitu sih. Mungkin langsung dijawab deh Pak Budi. Wah, Mesti nyari siapa nih Pak? Langsung banget ya Bina ya. Salah. Jadi dulu menarik, dulu ada yang, jadi salah satu list pertanyaannya adalah, Iya. kenapa masuk komposisi kan gitu ya muncul pertanyaan. Iya. Terus gue mikir gini, masuk komposisi karena main jazznya nggak jago, main klasiknya nggak jago. Daripada nggak jadi, masuk komposisi aja gue pikir gitu kan. Tengah-tengah ya soalnya. Koplo jago. Tahu koplo? Enggak tahu. Dangdut koplo kan? Koplo. Iya. Tahu. Oh. Ini di sini kita ruangannya agak sedikit sound absorbing ya. Jadi kayak kalau ngomong tuh kayak lewat gitu suaranya. Jadi begitu masuk komposisi kan agak nggak tahu tadinya ya. Akhirnya masuk, terus begitu masuk tahu salah satu alumni namanya Arya Prayogi bikin musik film. Oke. Gitu. Ternyata muridnya Payo dulu. Akhirnya major lah sama Payo. Setelah major sama Payo akhirnya tanya, "Pak, kenalin dong sama Arya Prayogi." Dikasih kontaknya. Magang di tempat dia waktu itu. Terus ikut lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, belajar banyak. Belajar mulai dari pakai Pro Tools, tadinya beli pakai Logic, suruh beli Pro Tools, diajarin segala macam, di copyin, dibajakin DAW, di copyin sound effect, belajar nih sound effect. Dari situ makanya gue bilang kalau kita nggak kenal, nggak ada circle-nya, kita nggak mungkin bisa masuk. Mau tahu dari siapa, mau kontak tiba-tiba ujuk-ujuk, "Kak mau magang ya?" Nggak mungkin dong gitu. Akhirnya dari situ kenal baik, hubungannya baik, belajar banyak. Akhirnya di persimpangan jalan kita memilih lah gitu. Akhirnya join bareng atau pisah. Waktu itu sempat ngobrol sama ini juga. Nggak tiga Ogi masih ngajakin bareng, buat mau nggak di tempat gue kerja. Akhirnya decide untuk nolak. Sedih sih hatinya karena merasa gila. Dulu waktu lulus kuliah kan, gue mau jadi film komposer nomor 1 di Indonesia. Oh, gitu kan. Ternyata it's not about skill. Itu koneksi lo kenal atau enggak. Yang gue baru tahu, kalau lokasi lu nggak di Jakarta Selatan, susah. Orang nggak mau ke Jakarta Barat punya studio, nggak mau. Mereka mau di Jakarta Selatan studionya. Lu mesti invest banyak hal gitu. Jadi gue di Jakarta Barat, bolak-balik ke Jakarta Selatan. Banyak pertimbangan waktu itu. Maksudnya lokasi ya? Lokasi jauh sekali gitu. Jadi gue sadar ketika masuk ke dunia industri film atau industri lainnya ya, kadang-kadang nggak cuma soal skill. Bukan yang paling jago yang menang, bener kata pemisal. Yang paling bisa bertahan yang menang, beradaptasi. Lu sanggup berkenalan nggak sama orang-orang itu? Lu sanggup enak nggak, nyambung nggak ngobrolnya sama teman-teman di situ? Kalau nggak dipakai, orang nggak asik gitu kan. Jadi di persimpangan jalan gue milih untuk berpisah karena gue merasa nggak deh, terlalu jauh dan gue nggak sanggup. Gue stres tuh 2 tahun. Gue masa persimpangan, aduh gila, gue bilang gue nyesel banget, gue masih mau bareng dia karena gue pinter. Gue dari nol, gue merasa gue pinter ikut dia semua. Jadi tapi akhirnya setelah 2 tahun kan kita develop ya, belajar, akhirnya menemukan industri sendiri, akhirnya menemukan my hard skill is music, tapi gue punya soft skill storytelling. Gue suka cerita, gue suka dongeng, gue punya hal-hal lain ternyata selain musik. Dan akhirnya itu yang digarap sekarang kan dengan proyek terbarunya. Jadi gue pikir, iya persimpangan jalan itu perlu diambil kadang-kadang. Akhirnya lu menemukan who you are. Atau misalnya, komposer tuh lu mesti tahu lu nih siapa. Nge-create demand sendiri, tahu target marketnya sendiri. Dan gue tahu gue mau jalan kemana sekarang. Dan gue tahu gue bangun apa. Kalau dulu memang musik banget, sekarang lebih ke kayaknya gue tahu deh ada hal lain yang bisa gue garap gitu sekarang. Baik lagi kan circle pertemanan, bener. Sampai sekarang masih kontak kan teman-teman sound design masih, teman-teman komposisi masih, teman-teman di musik masih, karena circle-nya memang itu. Kalau nggak mungkin dia jalan sendiri gitu kan. Benar. Jadi buat teman-teman bilang deh ke misalnya, aduh gue nggak boleh kuliah musik nih. Kalau knowledge-nya, iya gue yakin. Tapi circle-nya belum tentu gitu. Jadi kalau lu kuliah musik, jangan kupu-kupu, kuliah pulang. Kuliah tuh di kampus sampai malam tuh lu kenal banyak orang, ikut UKM yang banyak, ikut banyak hal. Karena dari situ organisasi gitu ya. Lu ketemu banyak orang gitu. Jangan kupu-kupu. Sayang lah kupu-kupu. Mungkin dulu istri gue kupu-kupu ya, gue gak tahu ya. Kayaknya kalau dia kupu-kupu gak mungkin jadi kajur sih sekarang. Bu Mendy, semoga kupingnya gak panas ya. Maaf ya Bu Mendy. Kayaknya bentar lagi jalan ke sini tuh. Tapi emang berarti pada saat jadi mahasiswa harus dipakai ya waktu dan tempat, kesempatan. Terus
Tapi kalau yang gue dapat sih Kak Budi sama Kak Misael, kalau sebagai mahasiswa itu berarti jangan expect untuk diajarin, tapi expect untuk belajar dari apa yang diajarin gitu. Gimana sih? Iya kayak gitu. Maksudnya jangan expect untuk lo terima ilmu, tapi expect lah kalau lo harus cari ilmu sebanyak-banyaknya dan pertemanan dan kesempatan, etc. gitu. Karena pada saat nanti kita sedang berusaha lulus dan sedang berusaha sukses ya kan, what we have adalah teman-teman, koneksi, terus karya-karya kita, portofolio, itu semua yang akan membantu kita untuk bisa jadi orang yang profitable, produktif. Setuju gak sih? Kayak bisa jadi musisi yang emang nggak cuman sebatas komposisi doang, tapi bisa create something yang lain gitu, kayak storytelling tadi Kak Budi bilang, terus Pak Misael juga mau outsource karyanya ke banyak tempat gitu kan, banyak dimainin di chamber-chamber gitu. Kalau misalnya sekarang aku tanya buat Kak Misael sama Pak Budi, apakah yang kalian kerjakan sekarang itu agak dalam nih pertanyaannya, udah sejalan dengan panggilan hidup kalian nih? Waduh. Nah, kan berat kan? Untung Pak Misael duluan. Saya duluan lagi teman-teman. Silakan. Waduh. Kalau saya mungkin tadi udah sebenarnya udah dijawab loh sebenarnya. Sebenarnya sih, cuma kan lebih clear lah. Kalau tadi inget saya pernah bilang dari sejak SMP atau SMA itu. Karena emang nama jatuh UPH, cinta aja ya kan. udah memang targetnya udah pengen sebenarnya untuk ada di dalam komunitas UPH sendiri gitu ya. Karena Betul. jujur carilah kampus mana sih yang memang punya baik itu secara fasilitas, secara kualitas. Ini penting loh teman-teman ya. Jangan sampai kualitas bagus, fasilitas nggak punya, atau fasilitas bagus, kualitas nggak ada gitu ya. Nah, dan juga baik secara akademis, secara non akademisnya dan lain sebagainya, itu semuanya tercukupi yang ada di UPH. Sebagai mahasiswa pun juga saya melihat pastinya ada plus minus ya di semua kampus. Tetapi saya melihat adalah sulit untuk mencari minusnya kali ya kalau sebagai mahasiswa di UPH ya. Karena fasilitasnya itu benar-benar kita dimanjakan banget sama fasilitas teman-teman. Sangat dimanjakan. Jujur li banget. Jujur li banget. Kayak contoh ya tadi malam pas saya buka email, pas lihat wah UPH Sport Facility hours. Iya hours. Saya lihat wah oke banget nih dari staffnya, dari muridnya semuanya udah dapat kesempatan untuk pakai dengan jam-jam. Memang jamnya ditentukan. Kak Budi jangan sedih, bisa pakai kok. Alumni soalnya. Bisa pakai. By the way, Puji Tuhan teman-teman dipakai. ini for free. Kalian nggak usah bayar lagi loh. Nggak usah bayar lagi ya. Kalau mau nge-gym gratis guys di UPH. Oke, lanjut. Dan saya berapa kali waktu itu pernah pakai untuk gymnya dan itu asik banget sih. Asik Memang banget, benar. iya asik banget. Maksudnya dibanding dengan mungkin gym-gym yang ada di luaran gitu ya. Iya, Ini yang udah sebulan standarnya memang gope udah gitu ya. Iya. Sini gratis. Daripada kalian harus mengeluarkan kocek yang lebih lagi gitu ya dengan gym sebagai contoh. Apakah sebagai musisi perlu? Ya perlu. Karena Sangat perlu. sehat akan support Iya. kalian berkreasi. Kalian nggak mungkin lebih, nulis gitu. doang, kerja doang gitu ya. Udah kalau kata teman saya kerja mulu lu nggak kaya katanya. Ya olahraga lah gitu ya biar Iya, sehat. biar gitu sehat, kan. bener. Kayak teman-teman di sini nih pada kerja gitu kan. Iya, Nah, bener. sekarang mungkin SOW. Abis ini kerja, dapat duit? Dapet. Amin. Kita ada 4.000 ya. Ada 4 orang kru di balik kamera hari ini. Di balik kamera ada Thank beberapa you kru, banget thank you ya. for the crew ya. Dan tadi melanjutkan pertanyaannya apakah sesuai panggilan? Sampai saat ini ya sesuai panggilan. Mengapa? Karena I enjoyed sangat-sangat enjoyed literally. Baik itu dalam mengajar, baik itu membuat event, membuat kurikulum dan juga untuk mengayomi beberapa student-student yang ada, baik itu student yang baru, student yang lama gitu ya. Itu memang passionnya ada di situ gitu untuk di dalam lingkungan university. Makanya kenapa waktu pas kuliah itu setelah ambil engineering lalu ke musik, karena memang suka berada di dalam university. Apalagi memang saya sukanya memang di university, bukan di institut ataupun college of arts ya. Karena itu pasti ketemunya sama orang musik lagi, koneksinya orang musik lagi ya nggak sih. Jadi akhirnya pembicaraan musik terus, pas suruh buat ini nggak ngerti, buat itu nggak ngerti, hangout kesini apa tuh gitu. Jadi kayak sebenarnya orang-orang secluded. Nah tapi kalau di university itu enaknya adalah kita bisa punya banyak banget channel. Seperti beberapa murid saya ini ada satu bulan Februari kemarin menang juara 1 competition untuk film scoringnya anak animasi, walaupun bukan dari UPH tetapi dari kampus lain, tetapi bukan dari jurusan musik.
Dan sekarang ini dia lagi fokus untuk di salah satu kampus yang lainnya juga di hire, bahkan ini udah di hire, dia dapat uang bulanan sementara menjadi mahasiswa ya. Pasti kamu akan nonton nih di sini. Wow, jadi belum kerja aja. Belum kerja aja udah di biasa. hire, pasti kamu nonton di sini nih habis belum ini. lulus, tapi udah Ada kerja audio, gitu ya. Iya. Walaupun mungkin dia bilang, "Kak, memang sih uangnya nggak seberapa, tapi yang sekarang yang aku dapat ini lumayan gitu." Iya. Dimana aku di hire sebelum aku lulus. Karena apa? Karena saya melihat ini satu mahasiswa ini yang adalah murid major saya ya. Dia membuka untuk segala macam opportunity. Jadi mau musik itu kontemporer, mau musik klasik, mau musik Broadway, mau musik apalagi sampai koplo tadi kan yang kamu nggak paham gitu. Koplo. Semua diambil teman-teman. Kenapa? It's not about your idealism, tapi apa yang bisa membuatmu bertahan. Nah, Kemarin soalnya Bu Mendy dulu lagi duduk di situ mention kita sebagai musisi harapannya dia nih untuk student-student kita, kalian tuh diharapkan untuk menjadi orang-orang yang generalis gitu, jadi nggak yang spesialis, bukan idealis, bukan Idealis. orang yang idealis yang bisa ke berbagai genre gitu. iya betul. Dan lagi-lagi juga setiap panggilan kita kan masing-masing pastinya berbeda-beda ya. Jadi apa yang Tuhan sudah tempatkan di dalam hatimu, dalam dirimu, pakailah itu seperti perumpamaan talenta. Kalau engkau punya 2 talenta, 3 talenta, kembangkanlah. Jangan sampai stop di situ. Oh ya saya bisa piano doang. Kembangin. Ya, biar kita dikatakan orang-orang yang takut Tuhan. Yes, setuju banget. Karena kalau cuman pinter doang bermusik, nggak takut Tuhan, kayaknya ada yang kurang gitu deh Iya, otaknya. betul. kayak kurang baik dikit gitu. Kayaknya more than that deh. Harusnya. Kalau Kak Budi gimana Kak? Oke, susah ya. Apakah pekerjaannya sesuai sama panggilan gitu kan? Iya. Kalau panggilan untuk merawat keluarga itu ada panggilan sih Kak. Oh kalau Ini merawat anak. itu ya. iya kan Iya. waktu dari Anaknya rencana berapa by the way nanti? langsung ya. Langsung to the point dong sebelum ke panggilan. Baru nih. satu ya kayak. Jadi dari awal kuliah panggilan hidupnya tuh menikah dengan Mendy sebetulnya. Jadi udah terpenuhi kan panggilannya kan. Jadi sudah jalan. Oh Tapi my yang, God. yang menarik Bukan gini. kuping lagi panas. Iya, Hati. betul. Tapi sebelum Kak Budi jawab, boleh gak ceritain dikit yang soal yang tadi kita cerita? Yang bagian mana harus Yang spesifik nih? resital, yang resital. Enggak, jadi kan kita anak komposisi punya 2 recital, Iya, junior iya. senior. Senior ya. Waktu junior itu, gue udah mau nembak dia di junior. Oke. Karena kisah recital gue tuh gue konsep. Oke. Junior itu, Godric bertemu Gwendolyn kekasihnya. Oke. Senior itu, Godric Gwendolyn melawan iblis jahat. Oke. Isador namanya. Heeh. Waktu di junior, gue disiapin buat nembak dia. Tapi gue izin orang tuanya kan, Ha-ha. nggak boleh ternyata gue tembak. Oke. Abis gue recital, nggak jadi gue tembak dong. Padahal kisahnya udah epic banget tuh. Akhirnya sebelum gue senior, udah jadian. Jadi kayak melempem aja tuh jadian sebenarnya. Ya romantis juga sih, tapi sayang tidak gue expose di recital gue 2 kali ini. Oke. Gitu. Tapi ya, anyway ya sudah. Kirain nembak di resital enggak ya? Tadinya gue mau, tapi kan Tadinya. gak dapet izin. Oh, nggak dapet izin. Udah, Oh. kan gak mungkin gue melawan orang tuanya dong. Ya sudah, gue relakan saja. Di senior udah jadi kisahnya. Gue udah jadian juga. Terus ya sudah, di situ gambarin kisah gue dan Mendy ini melawan iblis jahat yang ini merebut kerajaan kita. Ceritanya Ayo, gitu. luar biasa. Dan akhirnya berdua melawan kehidupan ya, luar biasa. Tapi ya sudah. Berarti balik ke panggilan. Bagaimana? Sebetulnya kan agak susah ya menentukan panggilan hidup tuh gimana sebetulnya. Tapi gue nih kerja di industri. Gue kerja di TV gue. Gue tahu gimana sharing dan rating bekerja. Kita tahu gimana program kalau ratingnya jelek turun. Program kalau gimmicknya kurang dinaikin gimmicknya. Jadi gue tahu betapa jahatnya industri. Gue nggak bilang jahat lah. Judging. Seberapa kerasnya dia ngambil attention kita Oke, gitu. oh. Iya kan? Maksudnya dia berusaha mengambil attention siapapun umur berapapun dia ngambil di dunianya gitu. Nah, gue kreator anak-anak gitu ya. Gue bikin dongeng anak-anak segala macem. Dan gue realize satu hal. Mereka ini nggak punya kekuasaan memilih. Orang tuanya yang ngasih pilihan ke mereka. Gitu kan? Kan mereka nggak bisa milih ngasih nonton apa. Orang tuanya ngasih pilihan. Kalau bukan kita sebagai kreator, siapa lagi yang menyiapkan pilihan-pilihan yang baik? Seringkali orang berpikir, udahlah dunia edukasi nggak usah menarik-menarik aja, nggak apa-apa juga. Mereka berpikir entertainment harus menarik, karena orang tertarik. Padahal edukasi itu bisa dibuat menarik. Nah, gue rasa itu panggilan gue. Gue ingat teman gue pernah bilang ini gue ingat banget sih. Tahun 2045 Indonesia tuh 100 tahun. Tahun 2030 Indonesia ini bonus demografi, which is 8 tahun lagi. Kalau bukan kita yang nyiapin konten-konten buat anak-anak kita, siapa lagi? Mereka tumbuh dengan konten-konten yang kita nggak tahu dong. Mereka tumbuh dengan konten-konten yang kita nggak
nggak aware gitu. Maksudnya kita nggak sadar mereka besar dengan apa. Jadi gue rasa salah satu tagline panggilan gue adalah inspire people through storytelling. Jadi gue coba bikin konten-konten yang bisa menginspirasi orang untuk jadi lebih baik. Dengan bikin konten cerita Nabi dan Rasul untuk rekan-rekan kita yang muslim, dongeng anak masa kini, mungkin dengan kisah-kisah lainnya, supaya at least mereka tahu ada pilihan konten lain yang menarik. Ada pilihan konten lain yang seseru itu loh. Gue orang industri, gue tahu demand-nya, dan gue bisa bikin untuk orang bisa menikmati ini seperti mereka menikmati entertainment. Kayaknya itu deh paling. Gitu. Correct me if I'm wrong ya. Are you both kan a parent kan, a new parent gitu ya kan? So we're unavailable ya. Iya, well. Apakah yang tadi Kak Budi bilang was it born from your concern about content now? Ya kan, for Ethan. Ya. Gua Gitu. rasa sedikit banyak ya. Sehingga kayak you feel responsible Betul. to prepare him gitu untuk Betul. next generation. Sedikit banyak, iya. Gue ngerasa banget lah maksudnya. Dia banyak kan orang tua yang nggak mau repot pasti ya. Mereka bukan nggak mau repot lah, mungkin mereka sibuk juga gitu. Mereka lelah gitu ya. Akhirnya mereka tidak mengkurasi apa yang anaknya tonton. Bisa gitu kan? Maksudnya mereka tidak mengkurasi itu. Jadi gue pikir kenapa nggak? Gue punya kapasitas, gue punya kapabilitas, dan gue suka dunianya. Kenapa nggak gue yang mulai gitu, maksud gue gitu. Iya, gue setuju kata pemirsa teman-teman juga, kita semua butuh gas kan pasti. Kita butuh bensin untuk jalan. Makanya kita harus punya soft skill untuk produksi ini terus berjalan. Makanya lu mesti belajar pitching orang, lu mesti belajar bikin pitch deck yang bagus, lu mesti belajar untuk bikin proposal yang rapi untuk bisa ngajuin ke orang. Yes, benar. Iya dong, kadang-kadang kita punya knowledge, kita punya produk bagus, lu marketingnya jelek gitu. Lu pitch decknya nggak bagus, website lu nggak ada. Website-nya nggak rapi gitu. Gue sempet orang kirim gue lah, Bud ada kerjaan nggak di kantor? Ada, kirim CV dong. Dia kirim gue selembar kertas, kayak dia kirim gue tulisan di Word. Gue pikir, gue mau negor kan nggak enak ya, maksud gue. Maksud gue gimana ya gitu. Ya udahlah, tapi maksud gue kan lu nggak bisa gitu dong kalau lu mau jual gitu, lu mesti jual something yang lebih baik. Itu sih paling ya. Ini ya, gitu buat gue. Wow, ini kita nggak berasa udah 40 menit ya Bapak. 40 menit. Yes, udah Satu hampir resital 50. Nah, itu dia. Sebenarnya aku ada satu pertanyaan lagi sih, boleh Waduh. ya? Boleh ya? Boleh. Kita makin ringan nih. Enggak makin ringan. Oh, makin ringan, oke. Kan kita di kampus nih, di UPH, SDMP, Sound Design Music Production, itu kita belajar tentang music production gitu kan. Tapi yang pengen aku tahu, apakah dari sisi broadcasting itu ilmu musiknya sebagai komposer nih Kak Budi, kan kakak musik composition kan. Nah pada saat terjun ke lapangan kan di dunia broadcasting dan pertelevisian gitu kan. Sebagai seorang komposisi, sebagai seorang komposer itu apakah digunakan sebegitunya gitu di dalam industri? Apakah digunakan sebegitunya maksudnya? Iya di industri. Gini ya, ini kan jawabannya harus dipilih-pilih ya, karena tampil di broadcast kan gitu. Betul. Tapi gue bilang gini, nggak mungkin yang kita pelajari tidak berguna. Nggak mungkin, pasti berguna. Tapi yang masih lu ingat adalah, what you learn today can be not relevant for tomorrow. Jadi industri berkembang, mereka develop gitu. Misalnya setuju lah, musik dulu tuh Mickey Mousing. Semua arah komposer tuh John Williams. Gitu kan, semua gitu. Sekarang enggak. Alanya film menang 2008, Social Network, yang bikin Trent Reznor, digital, maksudnya gitu kan. Analog, maksud gue, itu kan berkembang gitu. Jadi lu mungkin belajar Mickey Mousing sangat jago dulu, lu scoring Mickey Mousing rapi banget, tapi industrinya berkembang gitu. Kalau lu nggak nge-develop diri lu, nggak bisa. Contoh yang menarik, gua kerja di TV kan, pekerjaan umumnya tuh bumper. Misalnya kita punya program sport bumper gitu ya. Gua sama Rocky kan satu divisi dulu, kita kerja bareng. Terus dosen komposisi juga. Anekdotnya gini kalau kita kerja, Hans Zimmer bikin gini nggak bisa. Lu tau gak kenapa dia bilang gitu? Hans Zimmer bikin scoring tuh 10 menit. Ini dalam 10 detik, lu mesti bikin semua ilmunya keluar. Jokesnya gitu, lu ngerti gak? Dalam 10 detik, lu mesti keluarin semua musik. Bam, dalam 10 detik gitu ya. Itu jokes sih, tapi kalau dipikir-pikir lucu juga gitu. Bukan soal dia gak jago, tapi soal lu kerja di mana, kemampuan adaptif lu kena atau enggak gitu. Lu masuk, lu sesuai apa enggak. Pertama kali gue kerja di TV, gue telepon Rocky. Rock, gue takut nih produser nungguin gue di belakang. Gue gak bisa nih, gue bilang gitu. Gue gak tau nih dia mau nyapa, gue bilang gitu. Tolongin gue dong, gue takut nih. Hari Sabtu gue masuk, terus Rocky udah santai aja dia bilang gitu. Terus gue merasa gue takut banget, gue lulusan musik tapi gue gak tahu dia mau apa. Gue segitu takutnya gitu. Terus
Terus setelah gue kerja 4 tahun, gue jadi tahu dia maunya apa gitu. Kadang-kadang bukan soal paling jago, jelas-jelas gue nggak jago-jago banget gitu. Tapi kan kita tahu, oh ternyata produser itu tuh maunya ini loh. Dia maunya configuration lighting tuh begini loh, yang dulu gue nggak tahu gitu. Makanya yang lu pelajari pasti berguna. Tapi yang lu pelajari sekarang bisa nggak guna buat besok, karena lu nggak tahu kan. Tiba-tiba mereka berkembang industrinya, lu nggak tahu gitu. Jadi kemampuan adaptif, dan gue rasa komposisi sekarang dipegang Pak Misael, it's way much better daripada generasi gue gitu. Karena gue Hopefully. karena gue udah cerita juga teman-teman, beda banget kan, developmentnya beda banget. Jadi dipersiapin se-diverse mungkin, dosen sebanyak mungkin, lu bisa belajar banyak hal yang lu mau, sehingga mereka prepare industrinya gitu. Dan gue rasa itu bagus untuk di UPH, circle-nya, pembelajarannya, dan yang dipersiapkan lebih ke industri. Dan gue happy banget dengan itu gitu ya. Sekalipun lu bisa aja jadi komposer kontemporer gak suka industri, which is fine. Tapi at least lu tahu mereka yang ngasih lu duit gitu loh, maksud gue harus ngomong gitu. Dia yang akan bayar lu gitu. Jadi lu mesti tahu kebutuhan lu apa gitu sih. Yes. Ya, Wow. I think that's it for today. Mungkin kan Kak Budi tadi udah ngejelasin nih Kak Misael tentang alumni tuh yang kayak gitu kan. Kebutuhannya dan dari kuliah. Nanti kalau udah kerja kayak gimana. Kayak misal ada kata-kata terakhir, kata-kata terakhir gitu. Ngeri banget kok Ngeri banget ya sih. Last words ya kan. What do you want to say to our students nih yang kayak mungkin lagi skripsi, lagi mau nyiapin resital gitu yang ngerasa mungkin berat banget. Kan mau kerja nih bentar lagi ya kan. What should you say to them? Well, teman-teman, selama kalian ada di kampus, pakailah bukan hanya waktu sebaik-baiknya, tetapi koneksi kalian, teman-teman kalian, fasilitas yang kalian udah bayar in advance, ya kan? Dan juga semua opportunity yang terjadi yang di dalam kampus, say yes for everything and think later. Itu yang lalu dosen saya selalu katakan. Say yes for everything and think later. Kenapa? Ya, kalian akan pastinya menyesal di saat, aduh tahu gitu gue terima tuh, aduh tahu gitu gue begini. Nah, kalian curi start dulu di awal. Jadi walaupun dengan adanya resital, skripsi, sidang, pratea, apalagi ya. Wah, macam-macam deh. UAS, UTS, belum lagi acara Jamso ya kan. Acara komposisi, belum lagi kan artis faculty, ya kan, showcase, apalagi. Banyak deh pokoknya. Dan lain-lain ya. Kita lagi kerjain mini Classical album ya kan, Broadway album. Waduh, bener-bener. semuanya deh itu bisa kalian sebutin Podcast, salah satu ya kan? podcast ya. Oh, ini masuk ya satu. Iya, ya? masuk. Masuk official. Iya. Nah, itu semuanya itu jangan dilihatnya, aduh kayaknya gue capek nih ngerjain ini. Well, kalian masih muda, ya. Kalian masih muda. Kalau kalian bilang capek, gimana orang-orang yang seperti Hans Zimmer yang memang udah sampai seumur segitu aja dia buat loh satu course yang dimana itu memang dikhususkan untuk orang-orang yang memang hunger untuk belajar. Walaupun nih dia nggak dapat koneksi, but fine, dia gonna pay for it gitu kan. Pay for like certification from Hans Zimmer. Nah itu kan berarti mereka benar-benar sangat menginginkan koneksi yang dimana mereka nggak bisa dapatkan itu kalau mereka nggak ke kampus gitu. Jadi kok kalian teman-teman di sini yang udah rasa aduh kok begini-begini aja, well then you need to start to think dari sekarang ini apa yang menjadi passion kalian, kemana kalian akan melangkah. Dan kalian harus melihat juga seperti tadi Pak Budi, wah gue sukanya storytelling nih, walaupun mungkin di dalam dunia musik udah banyak yang ngerjain. Well, kalau udah banyak, ya jangan di situ, ngapain ngumpul sama kerumunan orang. Mendingan ke satu tempat yang dimana belum ada pasaran, ya bener nggak? Kita buat pasar sendiri, yang dimana teman-teman akan jadi bosnya di situ. Ya, jadi selalu ingat seperti firman Tuhan bilang, Tuhan akan menjadikan kita sebagai kepala bukan menjadi ekor. Ya, jadi untuk teman-teman semua mahasiswa yang ada di sini, yang lagi belajar, tetap semangat. Tetap semangat ya. Mau kerjaan mau kerjaan apa, kerjain aja semuanya. Ya kerjain semua. Kenapa? Akhirnya jadi habit kayak gini. Jadi bukannya kalian lagi lihat buku panduan yang ngapain, manual yang ngapain, harus setting-setting apa semua yang tadi setting mungkin setengah jam, akhirnya next time cuma 5 menit, bener nggak? Amin. Amin. Itu yang diharapkan. Ya. Itu aja yang menjadi pesan. Thank you Kak Misael. Kak Budi mungkin mau nambahin? Enggak, perfect. Yes. Tapi gue setuju. Ini yang ngomong kerja jangan hitungan. Nyesel lu ntar. Gue setuju. Pasti kuliah kan? Kuliah dibayarin kan? Kerjain deh. Lu ngapain kerjain aja? Nanti lu akan menikmati setelah. Gue pernah kerja sama lu dulu kan? Ingat nggak? Kan lu akan ketemu di situ. Itu kata-kata gue yang lu mesti kerjakan semua. Catat. Potong aja itunya aja di highlight. Jangan pilih-pilih. Lu highlight tuh di semua.
Kalau teman-teman mungkin sedikit aja mau tambahin. Teman-teman mau tahu banget waktu dulu saya zaman kuliah, kira-kira ada 4 sampai 5 job yang saya ambil. Sementara kuliah. Bersamaan. Bersamaan. Gokil. Bersamaan. Baik itu mungkin gak usah disebutin kali ya. Hana berapa job yang diambil? Nih ada studennya Bapak nih. Dia ngambilnya berapa job lo? 3, 4, 5. Nah, Banyak deh pokoknya dia manajer band, dia manajer Wah, album, oke. Semua manajer ya. podcast. semua ya. Wah, Banyak. berarti ilmunya ketanam bener nih di semester 1. Saya yang pegang nih semester 1 dia. Ada kru kita yang banyak banget kerjaannya. Waduh, ya. Jangan ngeluh deh, intinya jangan ngeluh. Ya. Udah just do it with thankful to God. Ya. Jangan Itu- dulu, jangan perhitungan. Jangan perhitungan. Terus kalau mau bikin proposal yang bagus ya, jadi bisa CV yang jualan. menarik. CV yang menarik. CV yang menarik, CV yang ya kan menarik. bikin Foto juga jangan kayak KTP ya teman-teman. Itu kalau bahaya banget bisa kalau kayak fotonya yang keren gitu kan. Tapi jangan banyak editan juga. Nanti Benar. nggak kenal nanti. Beauty filternya kebanyakan. 360 kan. Oke, I hope you guys got something from our podcast today. Thank you so much Kak Misael dan Kak Thank you. Budi Thank you. buat waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa. Nih kameranya yang mana sih yang online? Oh itu ya. Sampai jumpa di podcast Fish Talk berikutnya. Gue Krismo signing off. God bless. God bless